Apakah kalian masih bingung untuk mencari ide konten untuk video short? Jika iya, maka konten kali ini akan sangat bermanfaat untuk kalian. Karena saya akan membuat tutorial cara mudah membuat konten video short hanya modal re-upload saja. Tapi tenang, videonya 100% aman. Karena tidak re-upload secara plek-ketiplek, kita akan mengeditnya tipis-tipis. Sebagai contoh, kalian bisa cek channel Tawa dan Haru. Jadi channel ini kontennya re-upload dari video Cina. Walaupun tidak semua videonya re-upload dari video Cina ya, tapi rata-rata dari video Cina. Jadi videonya itu menceritakan ulang kejadian dengan bahasa Indonesia. Dengan cara seperti itu, channel ini sudah bisa meraih subscriber hingga 3,22 juta ya, hanya dengan 602 video saja teman-teman. Dan untuk view-nya itu cukup tinggi sekali ya, yaitu ada yang ratusan ribu hingga puluhan juta teman-teman. Nah, kalau kita lihat di bagian populer, di sini yang paling banyak adalah 58 juta teman-teman. Dan bikin videonya itu cukup simple ya. Nah, untuk videonya apakah aman atau tidak teman-teman? Nah, saya rasa aman. Kenapa? Karena konten ini sampai sekarang masih aman-aman saja ya. Dan videonya apa dimonetisasi? Kalau menurut saya bakal dimonetisasi dengan syarat kalian membuat konten seperti channel ini teman-teman ya. Nah, gimana caranya? Kita langsung saja ke tutorialnya. Nah, untuk langkah pertama, silakan kalian masuk ke Google kalian atau ke browser ya. Lalu ketikkan Kuaiso. Nah, di sini ada website Kuaiso. Jadi Kuaiso itu kurang lebih seperti TikTok ya. Jadi platform yang menyediakan video-video pendek seperti itu, teman-teman. Kalian juga bisa mendownload di Play Store ataupun masuk ke website langsung. Kalau misalkan ke Play Store, kalian bisa ketikkan langsung Kuaiso seperti ini. Nah, di sini saya akan download di website saja, teman-teman ya. Nah, di sini kita langsung masuk ke dalam platform Kuaiso. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Jadi Kuaiso ini tempat untuk mendownload video-video Cina. Nah, jika kalian kebingungan karena bahasanya bahasa Cina, kalian bisa klik di bagian atas ini di tempat translate ya. Atau kalian bisa klik di translate bahasa Indonesia untuk memudahkan kalian mencari video-video di platform ini teman-teman. Nah, jika kalian ingin mencari video lain di sini ya, misalkan video kucing atau video yang lainnya, kalian masuk terlebih dahulu ke translate ya. Lalu di sini kalian ketikkan kucing. Nah, kita ubah ke bahasa Cina. Lalu di sini kita salin saja dan kita masuk lagi ke Kuaiso, lalu pastekan di sini teman-teman. Lalu klik mencari. Nah, di sini akan muncul video-video kucing ya. Walaupun di sini bahasa Indonesia, kalian tidak bisa mencari dengan bahasa Indonesia, jadi kalian harus mentranslate terlebih dahulu. Nah, di sini nanti jika kalian sudah menemukan videonya, tinggal kalian download saja teman-teman. Nah, jika kalian ingin mendownload videonya, kalian tinggal klik saja videonya seperti ini, lalu klik di bagian membagikan ini. Nah, di sini kalian tinggal salin saja alamat videonya di sini, lalu kalian ketikkan di browser kalian Kuaiso Downloader. Nah, di sini kalian bisa mendownload video tadi dengan cara ini. Lalu di sini saya akan pilih yang paling atas ini. Nah, di sini tinggal kalian pastekan link yang sudah kalian salin tadi dan klik submit. Nah, di sini kita langsung klik di bagian save video dan klik download. Oke teman-teman, langkah selanjutnya kalian membuat naskah yang sesuai dengan isi videonya. Atau dengan kata lain, kalian menceritakan ulang videonya dengan bahasa kalian masing-masing. Nah, di sini saya sudah membuat naskah. Nah, langkah selanjutnya kalian bisa dubbing sendiri atau menggunakan suara AI. Itu terserah kalian. Tapi kalau menurut saya kalian lebih baiknya kalian dubbing sendiri. Karena kenapa? Karena akan membuat ciri khas channel kalian masing-masing. Daripada kalian membuat suara dengan AI, lebih baik kalian membuat suara sendiri dengan cara dubbing, teman-teman. Nah, di sini saya akan membuat tutorial gimana caranya ketika menggunakan suara AI dan cara dubbing. Oke. Yang pertama di sini ketika kalian ingin menggunakan suara AI. Nah, kalian bisa menggunakan voice maker ya. Kalian bisa ketikkan di browser kalian. Nah, di sini ada voice maker. Nah, kalian silahkan masuk saja di sini. Nah, lalu naskah kalian bisa pastekan di sini. Cuman di sini ada kelemahannya, yaitu hanya 250 karakter saja, teman-teman. Nah, jika lebih maka tidak akan terbaca seperti itu ya. Jadi kalian bisa bagi-bagi seperti itu ya. Nah, contohnya seperti ini. Sebagai contoh saya akan copy yang paling atas sendiri. Nah, lalu saya akan pastekan di sini teman-teman seperti itu. Nah, di sini hanya 150 karakter ya.
Nah, lalu di sini kalian bisa change di sini untuk bahasanya atau mungkin suaranya ya, sebagai suara siapa? Suara Putri mungkin, David, Hendy dan lain sebagainya. Nah, di sini karena ada suara bahasa Indonesia ya. Jadi itu menurut saya lebih bagus. Sebenarnya ada suara lain dari Indonesia ya. Kalian tinggal cari di bagian language and region ini. Kalian tinggal pilih saja. Nah, karena di sini adalah konten bahasa Indonesia, jadi saya pilih yang bahasa Indonesia saja ya. Seperti itu. Cara untuk mengubah teks ini menjadi suara, kalian tinggal klik di bagian convert to speech ini. Oke, di sini sudah jadi suara. Nah, kita akan putar. Tidak disangka dan tidak dikira, ada sebuah kardus di dekat rumah. Setelah dibuka ternyata isinya anak kucing. Pantes aja induknya di dekat kardus terus. Oke, seperti ini ya. Lalu kita tinggal download saja teman-teman. Nah, untuk cara yang kedua yaitu dengan cara dubbing. Nah, untuk dubbing sendiri kalian dengan editing ya. Nah, untuk editingnya saya menggunakan aplikasi CapCut. Nah, kalian bisa menggunakan aplikasi CapCut di HP kalian masing-masing ya. Nah, lalu di sini yang pertama kita masukkan videonya terlebih dahulu. Lalu kita bisa klik dubbing ya. Jadi sambil menonton videonya kita sambil dubbing ya. Jadi caranya nanti untuk dubbing kita sambil membaca naskah yang tadi ya. Nah, untuk dubbing sendiri tinggal kita klik icon mic yang ada di sini teman-teman. Nanti kalian sesuaikan kalau misalkan kalian menggunakan HP ya. Kalian cari icon mic yang digunakan untuk dubbing. Kita klik di sini. Nah, di sini sudah mulai untuk dubbingnya. Tidak disangka dan tidak dikira ada sebuah kardus di dekat rumah. Setelah dibuka ternyata isinya anak kucing. Pantas saja induknya di dekat kardus terus. Setelah itu orang ini memberinya makan. Ternyata kucingnya lucu banget. Setelah malam hari, orang ini kembali ke tempat untuk mengambil kucing tadi untuk diadopsi. Setelah di rumah, dirawat dengan kasih sayang bersama kucing-kucingnya yang lain. Nah, di sini untuk dubbingnya sudah selesai teman-teman ya. Kita tinggal menyesuaikan dengan videonya. Nah, jadi di sini saya akan potong-potong dubbing yang tidak sesuai ya. Kita hapus saja. Oke teman-teman, di sini untuk videonya dan juga dubbingnya sudah saya edit, sudah saya potong-potong dan sudah saya sesuaikan ya. Jadi nanti kalian tinggal edit sendiri ya. Dengan cara kalian potong-potong, sesuaikan yang tidak cocok ya. Nah, langkah selanjutnya tinggal kita kasih caption teman-teman. Cara untuk mengasih caption, kita tinggal klik di bagian teks di sini. Karena di aplikasi CapCut bisa auto caption ya. Kita tidak usah repot-repot mengisi caption sendiri. Nah, setelah itu kita klik auto caption. Lalu di sini untuk bahasanya sudah benar yaitu bahasa Indonesia. Jika belum nanti kalian pilih bahasa Indonesia ya. Lalu tinggal klik di bagian generate. Nah, di sini sudah selesai ya untuk auto captionnya. Tinggal kita memilih template mana yang menurut kalian cocok ya. Nah, sebagai contoh saya akan pilih template yang ini teman-teman. Kita lihat ya apakah cocok atau belum ya. Nah, oke teman-teman. Jika sudah kalian kasih caption, langkah selanjutnya bisa kalian kasih background. Cara untuk mencari background di aplikasi CapCut tinggal kita klik di bagian audio di sini. Nah, di sini setahu saya untuk audionya itu no copyright ya, teman-teman. Jadi aman untuk digunakan. Oke, nah di sini saya akan cari sound effect yang sesuai dengan isi videonya. Sebagai contoh, saya akan cari sound effect yang bertema happy. Oke, teman-teman, saya sudah menemukan backgroundnya, tinggal kita klik icon plus di sini. Lalu di sini kita tinggal sesuaikan volumenya ya. Nah, oke teman-teman, untuk volumenya sendiri saya kasih min 35 ya. Tapi ini sesuai dengan backsoundnya ya, dan sesuai dengan selera kalian. Nah, di sini setelah itu saya akan sesuaikan backsoundnya. Di sini saya akan potong teman-teman. Nah, setelah selesai kita tinggal ekspor saja ya. Di sini edit videonya sudah selesai, jadi cukup simple dan tidak terlalu lama untuk mengeditnya. Cara untuk ekspor tinggal kita klik ekspor di sini. Lalu di sini bisa kita ganti nama. Nah, setelah itu untuk resolusinya saya sarankan kalian pilih yang 1080 dan untuk frame rate-nya minimal itu 30 fps ya teman-teman, biar nanti videonya jernih ketika di-upload. Oke, tinggal kita klik export saja. Jadi seperti itu teman-teman caranya ya re-upload konten untuk video short. Jadi bisa kalian contoh cara ini. Dan mungkin video kali ini cukup sekian, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya.